Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Amin. Bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini saya masih bisa menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua melalui sapaan firman yang akan saya bacakan dari salah satu bacaan leksionari dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan secara khusus akan saya bacakan ayat nas dari ayat 1 dan 2 yang demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Amin. Demikian sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa mohon berkat dari Allah. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang masih kami terima di saat ini. Terima kasih juga untuk setiap kesehatan, kekuatan, damai dan sejahtera di dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Pagi ini kami akan memulai kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih tuntunan-Mu ya Allah. Dan saat ini kami akan mendasari hidup kami melalui sabda firman-Mu yang kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, setiap kita pasti pernah berdoa. Dan kita pasti berharap dan percaya bahwa doa kita didengarkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi seruan kita, pergumulan kita segera dijawab oleh Tuhan. Tetapi banyak orang punya keyakinan bahwa doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan itu ditentukan oleh tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu. Misalnya ada yang meyakini atau lebih merasa mantap kalau berdoanya di puncak gunung, direwangi naik gunung, karena berpikir di atas gunung dia lebih dekat ke langit, lebih dekat kepada Tuhan, dan pasti doa-doanya akan lebih didengar. Atau waktu-waktu tertentu, misalnya tengah malam, ketika orang lain tidur, dia bangun dan berdoa karena berpikir orang lain sedang tidur dan hanya dia yang berdoa, maka Tuhan akan lebih mendengarkan doanya. Atau bahkan ke tempat-tempat khusus di Yerusalem kah, atau di Bukit Golgota kah. Banyak orang mungkin berpikir seperti itu. Doa ditentukan oleh tempat dan waktu supaya boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Apakah demikian Bapak, Ibu, Saudara? Dari bacaan kita pagi ini, kita belajar dari Nabi Yunus yang diceritakan dalam pasal 2 tadi. Dia berdoa dan berseru kepada Tuhan justru ketika dia ada di dalam perut ikan yang telah menelan dia. Wah, apakah dengan demikian maka kita harus berdoa di dalam perut ikan seperti Yunus supaya didengarkan oleh Tuhan? Sebab memang doa dan seruan yang dinaikkan oleh Yunus didengarkan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, tidak menunggu lama. Tetapi sekali lagi bukan tempatnya yang menentukan doa itu didengar oleh Allah. Kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2 tadi, Yunus berseru kepada Tuhan dalam kondisinya yang sangat kritis. Dan yang menjadi penekanan di bagian ini adalah dia sungguh-sungguh berdoa, dia berserah penuh kepada Allah, dan ia meyakini hanya Tuhan saja yang mampu menolong dia. Jadi kuncinya di sini, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, dengan sikap batin dan keyakinan iman
bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong dan menjawab setiap pergumulan. Itu yang dilakukan oleh Yunus. Dan benar, Tuhan mendengarkan seruannya, Tuhan mendengarkan doa-doanya. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, mari pada kesempatan ini kita belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam hati kita, batin kita dilandasi dengan iman yang kuat, percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kita yakin, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Sebab kalau kita berdoa tetapi kita meragukan pertolongan Tuhan, maka tidak akan pernah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Belajar seperti Yunus yang meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolongnya, dan ia berseru hanya kepada Tuhan, dan dia berdoa dengan kesungguhan hati. Mari kita berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh, karena dia pasti akan mendengar setiap doa dan seruan kita. Amin.